أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلومه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه أمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال دawsintan Allah Ta'ala فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Falamma nasu mongko ari kalane ninggal sapa nasma ing barang silai madzukiru kang den ilingake sapa nas den ilingno bi kelawan ma angjaina mongko nyelametake sapa ingsun nyelametno alladzina ing wong akeh yanhauna kang nyegah sapa alladzina anggene jangkani su saking perkara ala wa khudna lan natrabi sapa ingsun alladzina ing wong akeh silai alladzina zalamu kang padha nganiaya sapa alladzina bi'adzabin anggene natrabi bi'adzabin kelawan azab baisin kang banget lorone utawa kang banget alane ten alasane kok ditatrapi kelawan azab bima kelawan sebab barang kang ana sapa alladzina ana iku yafsukuna den gawe dosa sapa alladzina iku yafsukuna gawe dosa sapa alladzina iku yafsukuna nglakoni dosa sapa alladzina waruyalan den riwayatake marfu'an ale hadis marfu' wa mauqufan la hadis mauquf apa man amaro lafat man amaro man tai sapane uwong iku amaro perintah sapa man angkene merintah bil ma'rufi kelawan perkara bagus wana lan nyegah sapa man anggene nyekanil mungkari saking perkara mungkar fahuwa mongko taiman iku khalifatullahi dadi khalifah Gusti Allah anggene dadi khalifah Allah fi ardi ing dalam bumi Allah wa khalifatu rasulih lan khalifah rasuli Allah wa khalifatu kitabih lan dadi khalifah kitab Allah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwasanya falamma nasu ma dzukiru bi anjaynal ladina yanhauna anisu wa akhadnal ladina zalamu bi'adzabim ba'is bima kanu yafsukun. Ketika manusia pada waktu itu bisa juga diartikan pada hari ini mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat Allah berupa keadaan alam ataupun ayat langsung tercatat di dalam Al-Quran atau dijelaskan langsung oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasu diembarno dijarno ora digawe alias diabaikan. Saya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia melalui jalur firman-Nya Allah di dalam Al-Quran, melalui kitab-kitabnya Allah. Kalau orang Islam melalui jalur Al-Quran, kemudian jalur hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata manusia ketika diingatkan mengabaikannya. Falamma nasu ma dzukiru bihi
Semua pada mengabaikan kecuali orang-orang tertentu yang diberi hidayah oleh Allah. Anjainal ladzina yanhauna anisu, maka Allah akan menyelamatkan orang-orang yang diantara mereka mau mencegah dari perbuatan buruk. Baik keburukan itu yang akan terjadi kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Jadi dari golongan orang-orang yang oleh Allah ketika itu ditakdir lupa atau mengabaikan apa yang Allah perintahkan, dan golongan orang-orang yang enggan menjalankan apa yang perintahkan Allah melalui firman-Nya dan hadis Rasulullah, Allah juga menyelamatkan beberapa orang yang digerakkan hatinya untuk mencegah dari kemungkaran. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabim ba'is. Akhirnya orang yang mengabaikan Allah dan Rasul-Nya diberikan hukuman. Yakni siapa orang-orang tersebut? Alladzina zalamu, yaitu orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri alias tidak mau mengkondisikan, menstatuskan dia sebagai hamba Allah. Karena apa? Tidak mau menjalankan perintahnya Allah. Kalau dia tidak mau menjalankan perintahnya Allah, tidak mau melakukan ubudiyah kepada Allah, berarti orang ini sama saja mengabaikan ketuhanannya Allah, sama saja tidak mengakui ketuhanannya Allah. Jadi Allah itu sebagai Tuhan tidak diakui secara hakiki. Alladzina dzalamu, kemudian diberi hukuman seperti apa? Bi'adzabim ba'is, dengan azab yang sangat menyakitkan, dengan azab yang sangat pedih, yang sangat kejam, nanti akan dibebankan kepada dirinya. Kenapa Allah memberikan beban yang seperti itu, yang begitu sakit kepada mereka? Bima kanu yafsukun, dengan sebab perbuatannya sendiri. Dengan sebab perbuatannya sendiri. Waruya marfu'an wa mauqufan, dan diriwayatkan juga dalam hadis mauquf dan marfu', man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fahuwa khalifatullah. Barang siapa yang memerintahkan dengan perbuatan baik, alias mau ajak-ajak, mau perintah hal-hal yang baik, wa naha 'anil munkar, dan mau nyegah dari kemungkaran, maka dia adalah termasuk daripada khalifatullah, pemimpin yang dipilih oleh Allah. Jadi sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagai khalifah di muka bumi ini, oleh Allah dipilih dirinya sehingga digerakkan di dalam hatinya cahaya keimanan muncul kepada zahirnya, untuk mau ajak-ajak kepada perbuatan yang ma'ruf, wabil khusus kepada dirinya dan kepada orang di sekitarnya. Maka dia menjadi khalifatullah fi ardihi, akan senantiasa menjaga stabilitas status ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalifatu rasulihi, dan dia akan menjadi pengganti perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, atau penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka statusnya dia ini akan masuk ke dalam golongan al-ulama warasatul anbiya. Ketika seseorang itu distatuskan sebagai al-ulama warasatul anbiya, maka semua kehidupannya akan beracukan kepada tindak tanduknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tauladannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik tauladan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh cinta kasihnya Rasul mengajak umat ini untuk senantiasa dekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Amal ma'ruf bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar bil ma'ruf.
Jadi semuanya dijalankan dengan penuh mengikuti daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa khalifatu kitabihi, dan jadi penerusnya yang disampaikan kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap ucapan yang keluar tidak akan melenceng, tidak akan meleset, tidak akan lain daripada apa yang disampaikan dalam firman-Nya Allah di Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Jadi Masya Allah, orang yang mau mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu ternyata adalah termasuk orang yang dia itu adalah pemimpin di muka bumi ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sebagai penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai al-ulama warasatul anbiya, dan dia adalah merupakan orang yang ucapannya, karena dia sebagai penerus penyambung daripada apa yang disampaikan kitab-kitabnya Allah, ucapannya, perbuatannya tidak akan jauh daripada kitabnya Allah, firmannya Allah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar wa qala, lan dawa sinten Kanjeng Nabi, man utawi sapane uwong Qur'an ningali sapa man, ningali mingkum saking sira kabeh, ngaten ya Allah, man utawi sapane uwong Qur'an ningali sapa man, sing asale man mingkung mahalih tetep saking sira kabeh ningali mungkaron ing kemungkaran, fal yughayyirhu mongko becik ngowahi sapa man ing mungkar, anggene ngowahi biadi kelawan tangane eman, fa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man, dan lamun ngowahi nganggo tangan rai ora kuat ra mampu, fa bilisani mongko kelawan lisane eman, dan fa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man, fa biqalbihi mongko kelawan atine eman, wa dzalika utawi mengkono fa biqalbihi ku adaful imani luwih apes-apes iman. Rawah ngriwayatake ing hadis sinten Muslim, Imam Muslim, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, ngaten wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Jadi jelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang melihat terjadi kemungkaran di hadapannya, falyughayyirhu biyadi, maka hendaknya dia untuk mencoba untuk mengkondisikannya bagaimana itu bisa terhindarkan. Dengan cara apa? Biyadi, dengan tangannya, dengan kemampuannya, dengan strateginya, dengan kekuasaannya. Fa'ilam, kalau tidak mampu dengan cara seperti itu, kalau dia tidak punya kredibilitas dalam hal itu, fa'ilam yastadi fabilisani, maka kalau tidak punya kredibilitas, tidak punya ruang dalam hal itu, dengan cara mengucapkan dengan lisan. Apa? Memberikan nasihat. Memberikan nasihat, memberikan pitutur sing apik, sing bagus, sehingganya dapat diterima oleh orang yang dinasihati, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Kalau ajak-ajak kepada kebaikan harus dengan cara yang baik, dan mencegah dari kemungkaran juga harus dengan cara yang baik. Ucapannya harus seperti ucapannya Rasulullah, ucapannya harus sesuai jalur firman-Nya Allah di dalam Al-Quran. Maka insya Allah orang yang dingendikani, orang yang dinasehati akan tergetar hatinya, bisa jadi asbab hidayah bagi dirinya. Allahu Akbar.
Fa illam yastati, kalau memang tidak punya kemampuan dalam keilmuan apalagi berbicara menasehati orang tersebut yang melakukan kemungkaran, fa illam yastati fa biqolbihi, maka cukup ingkar dengan hatinya. Nggak mampu lagi untuk menggerakkan orang yang melakukan kemungkaran ini supaya dia tidak terfikirkan lagi untuk melakukan kemungkaran. Tapi dia tidak punya kekuasaan atas hal itu, tidak punya kekuasaan, tidak punya kredibilitas atas hal itu. Ya udah, gak usah melakukan hal itu karena itu akan mengacaukan, justru akan membuat semakin keruh. Kemudian kalau misalkan tidak punya ruang untuk melakukannya dengan kekuasaannya, maka melakukannya dengan berupa nasihat, dengan story yang bagus yang kemudian mungkin orang bisa bergetar hatinya karena melihat storymu. Kalau misalnya seperti itu juga tidak punya kemampuan, tidak punya lisan yang bisa menggetarkan hati orang lain, tidak punya keilmuan yang mumpuni, kalau misalkan berbicara malah ngaco, ya udah diem aja. Minimal fa illam yastati fa biqolbihi wa dzalika adaful iman. Tetapi yang seperti ini kalau cuman ingkar dalam hati aja termasuk iman yang paling lemah. Tapi udah lumayan, minimal ingkar kepada kemungkaran. Jangan sampai menyatakan iya kepada kemungkaran walaupun tidak ikut serta. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasai. Fataghyiru bil yadi fi'lululati. Fataghyiru mongko utawi nguai bil yadi kelawan tangan iku fi'lululati. Ngaten penggaweane penguasa, waman lan uwong fi hukmihim ing dalem napa niku hukume ulah. Jadi mencoba untuk menghandle kemungkaran alias mencegah daripada kemungkaran dengan melakukannya bilyadi. Bahasa bilyadi ini artinya dengan kekuasaan. Artinya apa? Ini adalah perbuatannya penguasa, contoh presiden, gubernur, dan lain-lain pemerintah. Maksudnya penguasa adalah pemerintah di sini. Maka kemudian orang yang punya kredibilitas dalam pemerintah itu akan lebih mudah mencegah kemungkaran. Contoh gubernur, bupati, atau presiden. Di suatu tempat ada tempat prostitusi, maka seorang pemerintah akan lebih mudah menutup prostitusi itu, tempat prostitusi itu, atau tempat orang di mana di situ semua kelakuannya itu udah macam-macam kemaksiatan. Umpamanya tempat minum-minuman, jual beli manusia, jual beli organ tubuh manusia. Itu pemerintah adalah orang yang mempunyai kredibilitas tertinggi untuk mencegah dan menghalau kemungkaran tersebut. Jadi tinggal ditutup gitu aja. Kalau pemerintah itu luar biasa mudah. Tapi kalau kita sebagai orang yang alim, sebagai orang yang biasa-biasa saja, alim ya enggak, kemudian punya ilmu ya enggak, punya kekuasaan yang enggak, ya minimal dengan hatinya. Jadi kalau penguasa ini mencegah kemungkaran ini justru lebih keren, lebih top. Karena apa? Punya kekuasaan yang lebih. Wabil lisan lan kelawan lisan iku fi'lul ulama'i, penggaweane ulama, dinasihati karo ulama dengan ilmunya, dengan dasar firman Allah, dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil qalbi lan kelawan ati ku filosof du'afa il amah, kelakuane utawa penggaweane piro-piro wong kang apese wong umum. Nah, jadi kalau kita orang yang biasa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kredibilitas kekuasaan, ya minimal ingkar di dalam hati. Jangan sampai mengiyakan tentang kemungkaran, jangan sampai mengiyakan kemungkaran. Dan kebaikan yes, kemungkaran no. Allahu Akbar, wallahu a'lam bishawab.